اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لم يحتنم قط طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى زمني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم ترى وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد عست ولا يرى ظله بالشمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Abrar Fadilatul Ustaz Muhadi Muhammad. Yang kami muliakan Fadilatul Ustaz Said Haji Muhammad Sibli Bundan, serta yang kami muliakan ketua Masjid Jami An-Nur Nurul Mujahidin Fadilatul Ustaz Zahruddin. Yang kami muliakan Bapak Ishaq, Bapak Abdul Wahab, Bapak
jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Alhamdulillah, kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami' Al-Abrar dengan iringin doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Al-Abrar ini, kita doakan Bapak Haji Muhammad Irfan, alhamdulillah sudah mulai sehat, walaupun datang pakai tungkatnya. Sudah lama kagak ngaji, memang udah biasa ngaji, kagak ngaji. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang terganjal di hati. Mudah-mudahan beliau dan kita semua hadir dipanjangkan umur Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan semua urusan dunia dan urusan akhirat. Itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, iftah lana abwabul ilmi was sa'adah radhiyallahu ta'ala. Faman wujidat aji syurut, maka barang siapa yang mendapatkan daripada syarat-syaratnya haji, walam yudrik, akan tetapi dia tidak mendapatkan jamanan yumkinu, waktu yang memungkinkan pada waktu itu pelaksanaan ijazah haji alal adati, kebiasaan lakukan yang hukumnya tidak wajib. Wa in adraka dzalika zamanuhu, kalau dia mendapatkan pada waktu itu pelaksanaan ibadah haji, kemudian memungkinkan untuk berangkat, maka hukumnya wajib. Jadi ada pula orang yang telah daftar pelaksanaan ibadah haji, badannya sehat, daftar ya udah mau berangkat, tiba-tiba pisah yang keluar dari Kemenak itu cuma istrinya doang atau suaminya doang, sedangkan dia pengen bareng-bareng, daftarnya sama. Berarti lakinya mengatakan, saya nggak berangkat tahun depan. Kenapa? Nggak memungkinkan saya berangkat. Kenapa? Istri yang daftar bareng ternyata tidak bareng. Hukumnya nggak wajib, karena kekhawatiran sendirian berangkat tahun akan datang, maka hukumnya nggak wajib. Begitu juga ketika mau berangkat pergi haji, dua-duanya atau sendiri mau pergi haji, dolar naik, waduh, bisa sih saya berangkat, cuman buat lunasan ongkos haji doang, mau berangkat nggak ada bekal, nggak wajib. Kagak wajib. Ada juga, ada jamaah jaga karsa udah bikin acara walimatus sabar, sayang ceramah, berangkat, semuanya pada berangkat, bisanya dia nggak keluar, tinggal di bandara 3 hari, mau pulang malu, udah tasakuran, lagi kepedean banget tadi. Ada sejemput dari bandara, gue gak mau pulang, gue malu. Wakil datang, Ustaz, bapak saya kagak jadi berangkat. Lu di mana? Di bandara, di malu pulang. Dia mau pulang nanti bulan depan, seakan-akan udah haji. Jangan, itu bohong. Mana bapak lu? Bono, parahnya. Pulang. Saya malu, Ustaz. Jangan malu, namanya Pak Haji kan panggilan. Haji, panggilan. Kita udah siap dengan dipanggil, ya udah pulang. Bukan takdir Allah, kita bisa berencana, tapi Allah yang menentukan.
Ya malu mau ke orang-orang jangan malu. Apa yang malu mengerugikan dia kan kagak. Pulang, pulang. Tahun depan berangkat. Alhamdulillah. Wa yandamu balatu bi, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji. Waktu kloter tahun kemarin kan ada tuh yang orang nggak jadi berangkat karena keuangannya belum cukup. Ada juga baru daftar, baru setahun 2 tahun, toto berangkat. Kenapa? Ada ginian nih, ada bekesnya, ada duitnya, ada apa lagi tuh? Pulusnya, ada cuannya. Berangkat, berangkat. Memang duit juga sih yang bikin mudah urusan. Nah, duit juga sih bikin orang seneng. Duit juga sih bikin orang jadi berantem. Nah. Walahu takhir, boleh mengakhirkan ataupun segera, tapi segera. Ta'azzal hajja fa innahu la yadri ma yuqradu. Kalau termuji wa nasai an habibullah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, segeralah kalian melaksanakan ibadah haji, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Sekarang dia sehat, bisa jadi pas mau berangkat sakit. Pas mau berangkat sakit. Ada lagi orang yang segar bugar, mau berangkat meninggal dunia. Tasakuran udah 2 minggu mau berangkat, meninggal. Ada kan tuh? Sekarang di kaya raya punya kemampuan, tunda-tunda, akhirnya susah jadi miskin, baru pengen haji. Lakin lau mata pada tamakkunin, akan tapi kalau dia mati sudah memungkinkan pergi haji, tapi dia belum ngerjain, pamata asyan, maka mati dalam keadaan berdosa. Wajib man qada man tarakuhu, maka wajib keluarga ahli warisnya untuk membadalkannya, untuk membadalkan haji buat orang yang gak berangkat haji. Hukumnya boleh. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka jadan wa rahilatan tuballighu ila baitullah wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai bekal yang cukup, kendaraan ada, sampai dia ke Baitullah tapi dia tidak haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan atau nasraniyan, aku tidak peduli terhadap dia, kata Nabi, dia mati Nasrani ataupun Yahudi, dosa. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yaqul fi kitabih, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Quran, surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajiban manusia terhadap Allah di dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan haji. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, tentunya Allah Ta'ala kaya atas semesta alam ini. Jadi aqsamul ibadah, salah satu bagian ibadah itu ada 3. Ada ibadah badaniyah wa maliyah wa huwa afdal. Ada ibadah berkaitan dengan badan, dengan harta. Ada lagi ibadah maliyah, ibadah berkaitan dengan harta. Ada lagi ibadatul badaniyah, ada ibadah berkaitan dengan badan. Ibadah terbagi di 3.
Yang paling afdal adalah ibadatul badaniyah wal mali. Ibadah yang berkaitan dengan badan yang sehat, harta ada. Apa itu? Haji, umroh, badan sehat, duit banyak, enak gak pikirin? Haji mah enak, duit banyak. Ya kan? Satu kloter satu kloter kira. Si Anu tuh dari Depok Margonda, Masya Allah, bawa dolar segempuk. Tuh kalau habis Jumatan, tuh satu kloter makan gratis dimakan, makan restoran yang enak-enak, Masya Allah. Kebun korma, suruh beli korma tuh. Udah timbang 3 kilo, bilang ke kita 5 kilo. Jangankan kormanya, pun-punnya gue beli. Betawi ternyata nih, Betawi yang datang pergi haji. Pokoknya mau dibeli tuh Betawi tuh. Kadang-kadang mau nawar aja dah, bukan kormanya doang. Pokoknya dibeli, mau tanam di Depok ya. Tuh enak. Termasuk ibadah badaniyah wal maliyah yang sunnah seperti nikah. Orang badannya sehat, duit kagak nikah. Banyak orang yang udah tua bujang lapuk namanya. Bujang lapuk. Apa bujang lapuk? Bujang yang gak punya duit, lapuk. Buncet mungkinnya. Gak enak dilihat, pelong tuh namanya bujang lapuk. Pengen nikah gak punya duit, cuma badan doang, mana mau perempuan, enggak? Kadang mau. Ada orang banyak duit tapi sedikit cacat kakinya, jadi sebelah. Bini cakep, bini cakep, duitnya banyak, kontrakan 79 kali 2 juta, lu bayangin aja. Cantik, memang duit juga bikin cakep. Duit juga tuh perempuan juga jadi layu ya. Jadi nurut, duit juga Bang Agus. Nah, duit juga yang cakep, rambut putih, iya punya duit hitam. Coba nggak punya duit bumel tuh putih. Jarak sampoan duitnya. Jadi abu-abu, duit juga kok yang bikin cakep. Iya. Ada lagi ibadah maliyah, ibadah berkaitan dengan harta. Yang gak punya duit jangan nyaut. Seperti apa pusat kurban? Ayo jamaah yang punya duit, siapa yang mau nyumbang kurban? Yang gak punya duit diem aja. Diem aja udah. Yang punya duit nyaut. Berapa pusat rapatnya? Rencana sih ada 4 juta. Ada 3.700. Ya udah sambil 4 juta. Kedua misi saya. Yang banding ngomong itu punya duit kan? Punya duit. Yang gak punya duit jangan nulis-nulis, jangan, lagi tagih. Panas dingin. Jangan, nih urusan orang penggede. Urusan penggede. Termasuk hal yang kecil, lo gak punya duit diem aja. Sudah Jumatan. Tuh, ketak lewat tuh. Kotak gak punya duit senyum aja udah. Senyum juga sedekah. Yang punya duit taruh, gak punya duit goceng kagak, cepat kagak, senyum aja dah. Ya salah, kata malaikat rajin banget ibadahnya, kira kotak kagak naruh. Kira doa apa yang diminta, brepet gitu kelawanan layangan, naik kagak cuma brepet doang, singit, akhirnya nyangkut punan. Enggak kan? Tuh, orang yang datang ngaji gak bawa duit begitu tuh, kayak layangan brepet. Ada gersuk. Ada lagi berkaitan ibadah badannya, berkaitan dengan badan doang, asal awak sehat, badan sehat, ada kemauan tuh seperti sholat, baca Quran, zikir, hadir majlis ilmu, seperti pengajian nih Senin malam Selasa, cuman buat badan doang. Ustaz, saya baru nyampe, belum ngopi. Tadi Masjid Lampung ada kopi, bro. Kan? Ustaz, saya ini kalau biasanya kalau habis bisa langsung makan. Gak kuat saya.
Nanti lu datang ke lapor badan tuh, cuma modal badan doang. Cuma apa? Modal badan doang. Emang ditanya lu datang kemari, ambil Ustaz Muhammad itu punya duit gak datang ke masjid? Kagak. Emang diperiksa tuh Bang Ide di situ tuh. Di pintu kan kagak, cuma badan doang. Yang rugi nih dibilangin. Badan sehat, kagak ngaji, duit ada, kagak ngaji. Kagak ngaji. Nah, itu yang rugi. Yang rugi. Alhamdulillah. Enak. Jadi orang NU, masjidnya orang NU, kiainya orang NU, pengurusannya orang NU. Alhamdulillah. Tak kalah ngaji, baru baca ya Rabbi bil Mustafa balik maka Lidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Oh, datangnya. Enak gak kira-kira? Makanya bego orang kagak ikut NU bego. Bego orang kagak ikut NU. Ya kan? Gue ngaji nih orang Muhammadiyah cuman air putih doang, gue berhenti ngaji. Air putih doang, kue kagak. Kopi kagak, teh kagak, gue berhenti. Kang Dewa miskin banget itu masjid. Gue mah bawa KTH juga mah. Ini hiburan doang nih, lari ke kita. Ya, mana nih? Wa ma mustati bigairi, ada mampu dengan sebab bantuan orang lain. Bahwa malayak ala suku darah ilati orang yang enggak tetap kendaraan, tetap ataupun ada kendaraan tapi lewat transit. Kita umroh nih, ada ke Bahrain dulu, ada ke Kuwait dulu, ada ke Emirat, bener kan? Ada yang ke Bahrain, ada yang ke Mesir dulu. Gak apa-apa, yang penting sampai. Ini nggak mampu untuk mendatangkan kendaraan, maka wajib bagi dia mendatangkan kendaraan. Dikibarin ataupun dia nggak mampu untuk tetap dia berjalan karena usianya tua, walau marud tapi dia punya harta, au mayudihu au ajnabiyah, dia punya harta makosin orang lain ataupun saudara untuk menuntun dia, bimbing dia dalam melaksanakan ibadah haji. Fayarjamahu ayyata jira bimalik, maka wajib bagi dia menyewa ataupun ongkosin orang pergi haji ataupun umrah. Bapak saya pusat pengen haji, pas berangkat haji umur 76 lagi. Gimana ya? Gampang. Kasih lah baru duit banyak, 30 juta di kantongnya. 30 juta dolar tuh, 2.000 dolar. Deketin ketua yayasan, deketin ustadznya. Ustadz, ini bapak saya 70 umurnya lebih. Sehat sih, teman saya khawatir banget ini. Saya pengen dampingin, duitnya tak banyak yang harus saya bayar. Tolonglah perhatiin lah, orang tua saya sampai kembali tuh amplop coklat seikat. Berapa? Seikat Mandiri merah. Kira-kira ketua yayasan saja nggak? Kira nggak? Apa ketua yayasan? Tiap tahun aja dah pergi haji model kayak gini 10 orang ya dah pilih. Wah, bapak berdahara. Subhanallah. Maka hukumnya wajib pergi haji. Ongkosin orang ataupun dampingin seseorang untuk menyempurnakan ibadah. Sebab kalau umpama orang tua di sono yang kita pernah lihat, yang kita pengalaman pernah pergi haji, kasihan banget di sono. Nggak ada yang nuntun, paling ngomong ada tua-tua atau rombongan. Ntar mau kencing susah, kadang dinyasar, udah nggak? Itu yang terjadi begitu. Makanya pemerintah Arab Saudi mengatakan jamaah Indonesia datang bawa penyakit gitu. Jamaah Indonesia datang ke Saudi bawa penyakit.
banyak yang pada rumah sakit akhirnya nggak sempurna pergi hajinya. Makanya mumpung kita sehat, segera datang ta'addarul hajjah fa innahu la yadri ma yu'radu. Segeralah kalian melaksanakan ibadah haji, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi hari esok. Segera. Au bi'idnil mustatir bil haji anhu, ataupun mengizinkan orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Wa yadlu ayyahija anhu taw'an aidan, maka boleh melaksanakan ibadah haji sesudah dia melaksanakan haji, namanya haji sunnah. Kenapa? Pertama, udah gugur kewajiban haji. Ada lagi orang pergi haji 5 tahun, 10 tahun pergi haji, nggak apa-apa kalau duitnya ada. Enggak apa-apa. Jadi hukumnya sunnah. Orang yang melaksanakan ibadah haji 3 kali melaksanakan ibadah haji, barokatun minannar, Allah bebaskan dirinya dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Adapun haji badal, yang di haji badal ini adalah orang yang gak mampu dalam keadaan fisik. Ketika anak muda datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ayahku dalam keadaan tua, dia gak mampu berjalan, apakah dia wajib haji ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, wajib haji. Tuhajjulah, kamu yang hajiin buat dia. Berarti haji badal. Haji badal itu ada syaratnya. Pertama, syaratnya muslim. Yang kedua, sakata anil fardil haji, dia telah gugur kewajiban haji, jadi orangnya sudah pergi haji. Kalau belum pergi haji, nggak boleh. Wajib dulu dikerjain, baru buat orang lain. Syaratnya. Bagaimana Ustaz umpama haji badal buat orang yang meninggal? Memang hadisnya nggak ada, Qurannya juga nggak ada. Badal haji buat yang meninggal nggak ada, namanya kias. Riwayat Bukhari, orang yang tua pengen haji, wajib haji, yang hajiin anaknya. Anak, karena ada hadis Nabi seperti ini, hukumnya kias, hukum tinggi. Yang tua aja nggak mampu pergi haji boleh dibadalin, apalagi yang sudah mati. Maka ulama Saudi mengatakan ini nggak bid'ah nih, boleh sunnah. Sunnah dianjurkan badal haji buat orang Indonesia datang ke Saudi badal haji, walaupun orang yang sudah meninggal. Sampai gak Syekh? Pahala sampai. Usul bila syakin, sampai sawab. Because dia niatin bila syakin katanya, tanpa ada keraguan. Gue pernah nanya juga. Misalnya jenggotan, iya, Syekh, gimana hukum yang badal haji di Afwan? Bagaimana ya Syekh? Hukum pelaksanaan ibadah haji dibadalin buat orang yang mati. Dibilang ya juz, boleh, puasa, bahkan baik, buat pahala sampai kepada orang yang meninggal dunia dengan sebab haji dibadalin sampai dibilang. Sampai. Mantap lah jawabannya, bila syakin keusus sawab, tanpa ada keraguan sedikit pun, sampai pahalanya badal haji buat yang sudah mati. Tapi bagaimana Syekh? Kalau orang pengen kurban, orang yang sudah mati, kira-kira bagaimana ya Syekh? Itu nggak sampai pahala. Betot jenggotnya. Oke, belajar orang NU, benar kan? Jangan melihat jenggotnya banyak, bunga jenggotan enggak, tapi santai ngaji, benar kan? Nah, ya, jangan ngaji media haram mulut yang benar dia.
Wa yajuzu an yahijja an tawwa'an aidan. Hukumnya boleh melaksanakan ibadah haji yang sunnah setelah dia melaksanakan haji. Wala yajuzu liman alaihi fardul Islam an yahujja min ghairi. Tidak boleh orang yang masih kewajiban melaksanakan ibadah haji yang belum melaksanakan ibadah haji, tidak boleh hajiin buat orang lain, badalin buat haji orang lain. Begitu juga dia belum haji kemudian niat haji sambil badalin, nggak boleh. Kagak boleh. Satu fardu buat satu orang, buat satu orang. Begitu juga kagak boleh ngambil badal sebanyak-banyaknya. Betul? Ini keliling-keliling ke maktab nih, yayasan. Pak Haji, Pak Ustadz, ada gak badal haji? Saya siap jalanin. Nih. Karena badal haji sekarang 15 juta. Badal haji 15 juta. Kalau NH plus 50 juta. 50. Kalau haji biasa badal 15 juta. Mungkin sekarang bisa lebih kali. Tuh. Pada nyari tuh badal. Banyak kan badal itu? Dapat badal 110. Enggak banyak 110. Enggak kali 15 juta. Bukan main kan? Niatin cuma sekali. Beli tuh tanda syahadat badal haji, beli di lelang tuh pikir-pikir jalan stempelnya nggak namanya. Hati, kalau mau badal haji lihatin dulu orangnya dan dia benar-benar jujur terima buat satu orang, bukan niat satu buat rame-rame. Agak boleh. Hati-hati. Wala yantakila ayahiddan nadran wala qadha wala yatanaffala, dan tidak menjadi sunnah kalau wala yahiddan nadran kalau dia berhaji niatnya nazar, wala qadha dan qadha. Umpama dia udah haji kemudian pergi haji dengan sebab nazar. Apa nazarnya? Kalau kebun saya laku, saya jual kena usuran punya duit 3 karung, mau haji lagi dah. Tuh ngajak marbot masjid, ngajak marbot masjid, usulan dapat duit 3 karung, alhamdulillah. Pergi haji dia, hukumnya wajib, bukan sunnah, walaupun dia telah haji. Begitu juga dengan qadha, haji qadha. Apa haji qadha? Ketika hukum Arafah dipingsan seharian airnya nggak hukum. Ketika di padang Arafah waktu hukum gila. Makanya orang pergi haji ceritain enak-enak aja. Ini keadaan di Indonesia diceritain mengkono-kono babenya buyang ya. Enggak kan? Nah, hati-hati ceritain enak-enak aja. Tuh namanya kalau nggak bisa hukum berarti bodoh. Karena dalam hadis Nabi SAW, al-hajjul arafah, haji itu adalah hukum di Arafah. Malam yatim fala hajjalah, sampai saja yang tak hukum di pada Arafah dia tidak dikatakan haji. Karena al-hajju fi ashuril ma'lumat, ibadah haji itu adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Masuk bulan Dzulqa'dah dan tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Fayahiju awalan farda wa ba'dal qadha, kemudian wajib dia haji fardu dulu, wa ba'dahu qadha, kemudian dia wajib qadha. Wajib qadha. Berarti sekarang dia haji nih nggak sah. Kenapa? Dikira atau pingsan di rumah sakit, akhirnya nggak bisa hukum koma. Tahun depan dibalik lagi melaksanakan ibadah haji yang wajib. Oke. Haji dalam keadaan sehat karena perjalanan yang sangat jauh, kemudian cuaca begitu panas, tidak sama dengan negeri kita.
Wa in kana wa ba'dun nazar in kana. Begitu juga haji wajib orang yang nazar. Kalau orang nazar berarti hukumnya wajib dilaksanakan. Wa ba'dun naqdu aw niyabah, ataupun sesudahnya itu sunnah. Ya udah gugur kewajiban haji. Dinazar juga berangkat haji lagi. Kemudian dia berangkat haji lagi. Jadi pekerjaan sunnah yang ketiga. Karena orang tua dulu duitnya banyak, hiburannya melaksanakan ibadah haji. Karena waktu itu ketika kita daftar langsung berangkat